Pagi hari ini kita dibawa penguatan lagi teman untuk Bitcoin ya. Jadi semenjak breakout kemarin ya dari satu garis ini teman, di mana garis ini bertindak sebagai resist yang cukup kuat so far selama beberapa minggu ini, dan semenjak kita breakout ada satu volume sebanyak plus 3-4% hanya dalam satu candle 4 jam aja. Lalu kan kemarin kita terkoreksi nih, saat ini kita udah kena follow up pump lagi. Jadi sama seperti prediksi kita di video yang lalu ya, kalau misalkan kalian ada perhatikan, gue ada bilang untuk estimasi target breakout mungkin bisa mencapai level 18.000. Nah, kalau untuk saat ini apakah menurut kalian ini adalah sudah puncaknya teman-teman, di mana harusnya kita bakalan dump kembali atau akankah Bitcoin bakalan naik lagi sih? Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalkan kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilah sendiri lah teman-teman, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi kalau misalkan kalian masih inget ya, kemarin kan gue ada gambar nih untuk target breakout Bitcoin tuh bisa mencapai level berapa ya. Jadi so far memang ya kita masih follow up the trend ini teman-teman ya. Jadi trend breakout ini kan all the way sampai ke level 18.200 teman-teman ya. Mungkin potentially peaknya ini ada di sekitaran ini nih teman-teman, di 18.700 untuk Bitcoin. Bisa aja kita mencapai level tersebut. Dan kalau misalkan kita balik ke time frame daily, kalau misalkan kalian perhatikan ini mirip banget teman-teman ya, pola yang satu ini ya. Ya, jadi mulai dari tanggal 6 November ini sampai saat ini di awal Desember, ini agak mirip dengan dam yang terjadi di area ini teman-teman ya. Jadi ini adalah area dam yang terjadi di bulan Mei tahun ini ya. Ini damnya juga mirip-mirip gitu. Jadi kalau misalkan kita ukur dari sini ke bawah, ini sekitaran 29%, sementara kalau yang ini hanya sekitar 26% teman-teman ya untuk damnya Bitcoin. Cuman kalau misalkan kalian benar-benar perhatikan, dia itu mentok di TF One Day Bollinger Band teman-teman ya. Jadi ini adalah technical Bollinger Band. Kalian perhatikan dia cuman sempat ngehit BB band atas ini dan bertindak sebagai resist. Dan yang menariknya teman-teman ya, saat ini kita ngehit BB band atas ini lagi teman-teman ya. Jadi ya bisa aja ini bertindak sebagai resist juga. Nah, cuman kalau sebelumnya nih kalian perhatikan exactly nih teman-teman ya, di level yang satu ini tuh kalau misalkan kalian perhatikan di level 32.200 ini persis dengan area resist yang terjadi di tanggal 10 Mei teman-teman ya. Jadi yang terjadi di tanggal 30 Mei ini sama dengan yang terjadi di tanggal 10 Mei. Jadi exactly ya satu garis ini aja teman-teman ya, satu garis yang bertindak sebagai resist. Nah, seperti ini ya kalian bisa perhatikan. Dan di sini teman-teman ya, ini juga sama dengan resist yang terjadi di tanggal 10 November ya, dimana kalau misalnya kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini mungkin bisa di sekitaran juga ya 17.800 sampai 18.000 US dollar untuk Bitcoin teman. Jadi di tanggal 10 Mei kita sempat mantul teman-teman ya, abis itu kita dump lagi teman. Setelah kita dump, kita breakout kembali teman-teman ya, lalu menyentuh resist ini. Setelah itu apa yang terjadi? Kita langsung breakdown besar-besaran lagi sekitar 43% minus lagi teman-teman ya, dari puncak dari Bollinger Band yang satu ini. Dan saat ini kita juga sudah menyentuh Bollinger Band ini lagi untuk sekali lagi, jadi bisa jadi ini terulang lagi ya, pola yang di bulan Mei tahun ini bisa terulang lagi di bulan Desember tahun ini. Jadi kita bisa menemukan titik resist teman-teman ya, di area level mendekati 18.000 ini, dan gue memang masih sesuai plan di mana gue akan nge-short kalau misalkan dia menyentuh area level 18.000 ini. Kalau misalkan nggak sentuh ya nggak usah dipaksa teman-teman ya, karena di sini gue pengen nyari risk reward yang paling tinggi teman. Dimana ya paling ya risknya hanya sekitar let's say 5% gitu lah ya, risknya sekitar 5% sampai ke 19.000. Namun untuk rewardnya itu mungkin minimal teman-teman ya, minimal bisa 2 kali, yaitu balik ke level 16.000 ya. Jadi 5% banding 10%, 1:2, atau enggak ya bisa aja dari sini kalau misalnya kita ikutin pola sebelumnya. Seperti yang kalian lihat kan dia bisa minus sampai 40% sekian teman-teman ya. Dan kalau ini terjadi lagi, maka Bitcoin akan all the way menuju ke level 10.000 teman-teman ya. Karena ini juga sama gitu ya. Ketika kita udah menyentuh BB band atas ini dari paling atas ke paling bawah, kita minus sekitar 44% lagi, dan kalau misalkan hal yang sama terjadi,
maka Bitcoin bisa mencapai all the way ke level $10,000 teman-teman, ke level 10.000, alias itu juga adalah area psikologis ya, pas banget tuh angkanya bulat di level 10.000. Untuk saat ini, well, ya bisa jadi ini juga adalah resist teman-teman ya, kita bisa aja nggak mencapai level 18.000 dan well, that's okay gitu, nggak ada masalah sama sekali, ya trade-nya juga nggak usah dipaksa teman-teman ya. Gue udah bilang nggak usah dipaksakan, trade-nya udah dari tanggal 28 November nih ya, karena gue masih bener-bener nunggu nih kalau misalkan dia bakalan break ke level 18.000 sekian ini. Dan so far kita memang sudah sejalur teman-teman ya, kita udah menuju ke arah breakout mendekati 18.000 ini. Itu sebabnya kenapa sampai saat ini gue masih tetap sabar, tetap menunggu buat Bitcoin jika memang menyentuh level 18.000 ini, karena ini big resist banget teman-teman ya. Ada resist sekali di sini dan 2 kali di sini. Even meskipun teman-teman ya, let's say kita lanjut bullish teman-teman, kita lanjut bullish ke level 20.000 teman-teman ya, balik lagi ke level ini ya. Menurut gue at least kita bakalan kena reject dulu di area ini teman-teman. Jadi di level 18.000 ini ya bisa aja kita koreksi dulu nih ya, koreksi ke level 17.000 sekian dulu, baru ya kita lanjut naik ke level 20.000, karena memang di sini ada big resist gitu ya. Jadi nggak mungkin kalian akan melihat satu pump tiba-tiba langsung ke level 21.000, itu nggak mungkin banget teman-teman. Pasti di dalam perjalanan ada yang namanya koreksi, apalagi di sini ada banyak resist di sini. Jadi ya gue expect untuk dia koreksi, at least koreksi sedikit lah teman-teman ya. Nanti baru kita bisa tentuin nih apakah kita mau TP di sini atau enggak gitu. Jadi meskipun Bitcoin bakalan langsung nge-shoot sampai level 21.000, menurut gue setelah dia menyentuh 18.000 ini kemungkinan besar dia harusnya akan terkoreksi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya, mau kita langsung ke 20 atau kita ke 18 abis itu ternyata kita dump langsung ke level 10.000, ya overall sama aja teman-teman ya. Kemungkinan kalau misalkan kita dilanjutin pump terus teman-teman ya, tanpa adanya koreksi, ya ini kita bisa expect di daerah ini teman-teman, ini adalah big resist untuk Bitcoin sama seperti plan-plan sebelumnya aja. Jadi baru pagi ini juga kita dikonfirmasi kita lanjut naik ke atas teman ya, tetapi ya kita nggak tahu gitu apakah ini adalah puncaknya atau di level 18.000. Kalau gue sih cari aman aja, yaitu gue targetin di sekitaran 18.000 buat gue nge-short Bitcoin. Well teman-teman, jadi paling itu aja teman-teman untuk video singkat kali ini. Kalau misalkan menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini hanyalah trading plan dan trading strategi gue sendiri lagi, jadi jangan ikut-ikutan, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.